Dan untuk mengawali acara kita siang ini, saya persilakan kepada Pak Tito Loho selaku penggagas dan Ketua BKR Academy untuk menyampaikan beberapa program BKR Academy yang sekarang ini dan mungkin akan kita jalankan selanjutnya, dan sekaligus juga paparan tentang ilmu digital nih dan tentang cara kombinasi pemasaran bisnis kuliner dari konvensional dan digital. Oke, silakan untuk waktunya Pak Tito Lohos, nanti akan disambung oleh Pak Mindiarto dan lain-lain dijelaskan oleh Pak Tito. Monggo Pak Tito, silakan. Oke, terima kasih Bu Sarah. Luar biasa ya tadi kita semangatnya BKR Academy. Di sini kita berjumpa lagi ya. Nah, ini minggu ke-18 tadi Bu Sarah katakan, ya betul, karena bisnis kuliner ini semakin menggulung, semakin besar. Jadi saya ingin cerita sebentar sebelum saya mulai presentasi. Ada yang bertanya sama saya begini, Tito, what is BKR Academy about? Wah, bahasa Inggris ya nanyanya kan, orang Singapura Malaysia gitu. Saya bilang BKR Academy ini mengandung dua unsur. Pertama, ada unsur rumahan atau UKM. Kedua, ada unsur yang disebut sebagai bisnis kuliner. Kalau bicara UKM dan rumahan, menurut data, dari 62 juta pelaku UKM di Indonesia, maka 42 juta itu bersinggungan dengan kuliner, ya, makanan, bayangkan. Dari 42 juta pelaku kuliner ini, semuanya bersinggungan dengan 270 juta konsumen se-Indonesia. Ya, oke. Nah, tapi, kalau kita bicara mengenai bisnis kuliner, maka kita akan menemukan fenomena menarik di mana konglomerat dalam dan luar negeri sekalipun ternyata sangat concern dengan bisnis ini. Apa maksudnya? Kita lihat nama-nama besar, Indofood, nasional, ya, Sinarmas, nasional, Mayora, Garuda Food, itu semua bergerak di bidang kuliner. Ya. Yang luar negeri, Unilever, ya kita sebut nama besar, itu juga bergerak di bidang kuliner. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau mulai usaha atau yang sudah mulai usaha, maka percayalah, bisnis kuliner ini bukan bisnis kaleng-kaleng, bukan bisnis main-main, tapi bisnis yang layak untuk dilakonin, diseriusin dengan cara yang benar. Karena niscaya akan terus bertumbuh. Lah, kok yakin bisa terus tumbuh? Lah, konglomerat aja main di situ, begitu kan? Unilever main di situ, Indofood main di situ. Mana mau konglomerat main di bisnis yang nggak bisa bertumbuh? Nah, dari situ maka walaupun kelasnya rumahan, walaupun kelasnya UKM, harus selalu meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan. Oleh sebab itu, maka jangan melulu sibuk berjualan karena nanti terperangkap stuck di kelas penjualannya, tapi juga harus rajin-rajin untuk menimba ilmu dan belajar. Termasuk agenda kita hari ini, saya akan coba share ya. Ini saya akan coba share. Saya buka dulu, ya ini bahannya. Udah keluar Bu Sarah? Udah keluar ya? Nah. Oke. Kita ambil tema ini adalah cara kombinasi pemasaran bisnis kuliner, konvensional dan digital. Ya. Karena banyak yang bingung ya hari ini, digital itu apa sih? Pokoknya trennya digital, dikit-dikit digital, dikit-dikit digital. Presiden ngomong digital, menteri ngomong digital, guru ngomong digital. Apa sih digital itu? Gitu ya. Kalau konvensional cara jualan kita udah tahu selama ini ya cara jualan biasa ya, mulai dari di toko, di restoran, bahkan kalau kaki lima tuh kuliner ada yang di emperan gitu, di pasar dan lain sebagainya. Nah ini. Oke. Kita lihat dulu kondisi sekarang. Terpuruk merah, zona merah, COVID-19. Ya. Kemudian naik recovery di zona kuning atau zona orange. Kemudian di zona hijau kita siap maju. Bisnis kita juga kita harus meletakkan seperti ini. Sekarang bisnis kita di mana sih? Bisnis kita apakah di zona merah, terpuruk, atau lagi recovery, atau maju? Ya, nah kita mesti tahu bisnis kita di mana. Ya, oke itu petanya. Kedua, nah ini di mana tahap bisnis kita kalau kita gambarkan. Yang tadinya kita naik kereta ya, kita naik kereta, keretanya KRL,
terjungkal keretanya di nomor 2, terjungkal, relnya ngangkat gitu keretanya, kemudian nomor 3 itu bawahnya kita mulai benerin lagi keretanya, nomor 4 jadinya kereta cepat, LRT. Nah ini kan tujuan kita kan, di mana posisinya yang dari KRL kalau masih jalan pengen jadi LRT, pengen jadi MRT. Yang terjungkal dibenerin pengen juga jadi MRT, biar bisa lebih kencang, lebih cepat jalannya. Nah, esensi kuliner itu apa? Ini yang sering di-share oleh Bapak Mindiarto Jugora Harjo ya. Pertama kan kita melihat ya, kalau belum bisa nyicip ya kita melihat makanan itu menarik nggak, warnanya menarik nggak, ya ukurannya menarik nggak. Kalau namanya lemper tuh ada ukuran pasnya, terlalu besar juga nggak enak, terlalu kecil juga nggak indah dilihat. Setelah melihat maka kita kemudian kedua mengecap. Kita mengecap, lidah kita mengecap, merasakan. Selain dikecap juga ada aroma nomor 3. Aroma itu kalau kita ikan asin tuh kalau digoreng, aromanya mantep bener gitu ya. Kira-kira begitu. Lalu nomor 4, mendengar. Ini kalau kata Pak Mindiarto, kalau makan kerupuk tuh kriuk-kriuknya tuh kedengeran di kuping tuh, tetangga makan aja sebelah kita makan, kita jadi tergugah ya, hasrat pengen makannya ya. Nafsu makannya keluar karena mendengar kriuk, kriuk gitu ya. Dan terakhir adalah merasakan. Kalau kita megang pempek kah, roti kah, gimana sih kekejalannya, kekenyalannya, kekerasannya, kan enak dirasakan, dipegang ya kalau terlalu resah. Nah, jadi itu semua esensi kuliner itu adalah memuaskan panca indera. 5 indera ini mesti puas ya. Mesti ada aromanya, mesti ada nikmatnya, asinnya pas, manisnya pas, sedap gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini kita bisnis kuliner. Pertama kita punya ide produk. Setiap orang punya ide produk ya, bisa dari resep orang tua, resep neneknya, ya, resep daerahnya, apapun itu. Ide dulu. Dari ide itu kita mulai masuk yang namanya mikir. Kalau gue bikin gini, bahan bakunya dari mana ya? Kedua, bahan bakunya tersedia nggak ya? Kalau saya bikin pempek, apakah mesti ikannya dikirim dari Palembang ya? Kalau saya bikin pika Ambon yang dari Medan tuh top ya, apakah saya mesti bahannya kirim dari Medan ya? Nah, mulai mikir bahan baku, sourcing. Ketiga, kita mikir cara pengolahan, ngolahnya gimana nih, ovennya gimana, berapa suhunya, berapa derajat Celcius, ya dan lain sebagainya. Rahasia dapur lah di sini. Keempat, packaging. Nah, packaging ini juga menjadi penting, karena packaging ini akan menentukan umur daya simpan, yang mungkin Pak Dadang selaku expert daripada food tech, Bu Ratri juga, peneliti makanan, ya pangan, Bu Christine, ini sangat menunjang nih mengajar berbagi mengenai packaging. Packaging itu bisa frozen, bisa vakum, bisa retouch, bisa aseptik, ya macam-macam. Intinya packaging ini akan menimbulkan biaya. Nah, oleh sebab itu, maka packaging ini sangat penting, kembali lagi kepada segmennya seperti apa, mau berapa lama. Kalau memang dikonsumsinya bisa dalam sehari atau 2 hari, yang nggak perlu frozen, ya nanti habis biaya untuk energi, untuk nge-freezing, dan lain sebagainya. Jadi packaging ini sangat menentukan, termasuk juga delivery. Kalau delivery-nya bisa same day atau delivery-nya bisa 1-2 hari karena packaging yang memungkinkan memiliki daya tahan, maka akan lebih murah dibanding delivery-nya harus secepatnya atau instan. Nah, ini pengaruh. Packaging ini ilmu yang sangat pengaruh, selain daya tarik, juga kepentingan logistik. Kemudian yang kelima, pemasaran. Nah, pemasaran ini seperti apa? Katanya digital, nanti kita jelaskan. Dan terakhir adalah keuangan. Keuangan penting ya, karena tanpa keuangan yang rapi, semakin deras uang masuk, semakin acak kadut juga uang yang tidak tertata sehingga keluar kemana-mana. Ini penting. 6 hal ini adalah esensi bagi bisnis suksesnya suatu bisnis kuliner rumahan maupun UKM. BKR Academy menempuh bahwa dari ke-6 hal itu, maka pemasaran adalah kunci segalanya. Ya. Mau packagingnya bagus, mau olahnya nikmat, lezat, mau idenya unik, khas, ya, bahan bakunya kelas 1, kalau nggak bisa dipasarin, ya percuma lah. Nggak ada duitnya lah, keuangannya kosong. Ya. Jadi pemasaran adalah kunci segalanya. Nah itu strateginya BKR Academy ya. Kami sudah memiliki 8 ribuan lebih yang terdaftar lewat website. Silakan teman-temannya kalau mau daftar, silakan di www.bkracademy.com. Oke.
Nah, sekarang pertanyaannya, apa beda marketing atau bahasanya kita pemasaran dengan penjualan? Ada namanya digital marketing. Ada nggak sih namanya sales digital, digital selling? Kok nggak dengar ya? Kita mendengar digital marketing ya? Atau sama? Bagi pelaku UKM atau pelaku rumahan ini ya saat ini kenyataannya marketing dengan penjualan ya dianggap satu kalimat yang sama ya. Apakah sama? Kita akan lihat. Aspek marketing itu apa? Banyak aspek marketing tuh. Di sebelah kiri itu ada macam-macam ya. Satu dan lain hal. Nah, tapi apa sih aspek marketing? Pertama, marketing itu harus satu. Pertama, dia mencitrakan produk kita. Produk kita ini harus memiliki image citra yang baik. Itu fungsi marketing, konsep strateginya. Ya, citra yang baik untuk dua, segmentasinya ke siapa? Karena segmentasi ini, setelah citra ini baik dibentuk, citra baik itu misalnya begini. Kualitas standar dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, itu citra. Segmentasi mesti jelas. Jangan sampai segmentasinya untuk kalangan menengah atas. Sebaliknya, juga demikian. Jadi citra produk yang baik, segmentasi, strategi promosinya, ya, kemudian channel distribusinya, ini dipikirkan dalam konsep yang kita sebut sebagai marketing. Ya, ini yang kita sebut sebagai konsep yang disebut marketing. Jadi kalau marketing itu ngapain? Marketing itu mulai mikirin image produk kita yang mesti terjaga, di situ juga ada branding yang mesti terjaga, segmen kita yang jelas, ya, strategi promosinya dengan segmen yang jelas, strategi pendekatan promosinya juga berbeda-beda dan channel distribusinya juga berbeda-beda, ya. Menjual produk A dengan segmentasi menengah atas akan berbeda dengan menjual produk B yang segmentasi menengah bawah, distribusinya pasti berbeda. Yang menengah atas mungkin nggak jual di Indomaret, nggak jual di pasar basah, tapi jualnya di hypermart ya, yang lebih tinggi kelasnya dan lain sebagainya. Nah, kalau sales ini lain. Sales ini pasti ada beberapa aspek. Yang pertama disebut sebagai penawaran. Nah, fungsi penjualan ada penawaran. Ketik-ketik handphone, ketik-ketik WA, keluar angka penawaran, beli 100, atau beli kombinasi sekian, dapat diskon sekian. Nah, itu penawaran mulai terjadi ya, sales penjualan. Kemudian juga ada pendekatan one on one. One on one ini bisa kita ke orang satu-satu atau satu ke kelompok. Jadi udah mulai ngomong nih, one on one nih, ya. Jadi udah one on one, baik personal maupun kelompok, penawaran, dan juga fokus pada konversi. Konversinya apa? Jualan. Dari ngomong-ngomong, dari komunikasi dan negosiasi, akhirnya maunya jadi jualan. Nah, sudah padat dengan komunikasi dan negosiasi, tawar-menawar. Jeng, kalau aku beli 2 dus dapat berapa diskonnya berapa ya? Jeng, kalau aku beli yang ini tipe A semua, makanannya yang bolu marmer semua, berapa duit ya kalau 3 loyang ya? Nah, itu terjadi komunikasi dan negosiasi. Itu adalah sales, penjualan ya. Ini ada proses sales. Beda dengan marketing tadi yang ada konsepnya citra produk, ya, segmentasi. Di sales penjualan itu udah nggak ada. Dia hanya penawaran, pendekatan one on one, fokus pada terjadinya transaksi atau konversi, dan komunikasi dan negosiasi. Nah, ini teorinya, kira-kira teori antara marketing dan penjualan. Kemudian, kita lihat dulu sebelum kita masuk ke digital, kita lihat trennya dulu. Trennya sekarang di kuliner itu ada 3. Pertama, mesti go online, go digital. Kedua, untuk meringankan cash flow, maka orang sering buka PO, pre-order. Orang order dulu baru di delivery. Ya, ini untuk mengamankan khususnya cash flow. Dan ketiga, ada dropshipping, ada reseller, ada agen. Nah, itu udah terjadi sekarang ini ya. Nah, ini trennya. Nah, bagaimana tren ini dihubungkan dengan teori marketing dan sales tadi ya, selling dari kuliner tadi dengan dunia digital. Nah, ini. Digital ini dia lucunya uniknya, sebenarnya dia langsung merangkum marketing dan sales. Ada sih yang digital marketing toh, tapi umumnya digital marketing ini bisa merangkum marketing dan sales sekaligus. Kok bisa begitu? Nah, kita lihat ya, kita lihat nih. Nih, nah ini yang penting, ini yang paling penting. Bapak dan ibu ini sangat penting. Digital marketing plus sales tadi memiliki 8 karakter. Memiliki 8 karakter yang harus kita pahamin walaupun kita hanya skala iseng-iseng rumahan atau skala UKM ya.
Pertama, kalau kita masuk ke digital marketing plus sales ini, kita beroperasional 24 jam non-stop. Apa artinya? Artinya proses marketing dan sales itu akan operasional 24 jam non-stop. Kalau kita di sosmed kita taruh, orang malam-malam akses sosmed pun dia bisa lihat produk kita. Dia bisa lihat persiapan kita. Dia bisa lihat harga kita. 24 jam non-stop loh. Jadi nggak seperti toko konvensional yang ada jam bukanya. Kalau digital marketing ini bisa buka 24 jam non-stop tanpa kita perlu terjaga. Kita boleh tidur, nggak masalah. Tapi dia bisa buka terus 24 jam non-stop. Itu kehebatan digital marketing. Ya. Kedua, digital marketing ini memiliki jangkauan seluas dunia. Dunia ya, kalau luar dunia sampai ke bulan belum tahu deh, belum ada yang beli kan gitu kan. Tapi paling nggak seluas dunia udah dijangkau dengan mudahnya. Jadi kalau Bapak Ibu jualan di Jakarta, orang Surabaya, orang Makassar, orang Medan itu bisa ngorder. Nggak ada masalah, bisa ngorder dalam waktu 24 jam. Nah ini digital marketing ya. Ketiga, nah ini juga menarik. Kita seolah-olah ada cabang virtual. Kalau orang dulu, kita mau tahu sesuatu, tempat jual roti lah. Rotinya di Cawang. Ya mau nggak mau kita mesti ke Cawang. Oh dia juga ada cabang selain Cawang. Di mana? Selain di Cawang, dia ada cabang di Bogor. Tempatnya Pak Dadang katakan. Nah mesti ke Bogor juga kan. Kalau sekarang nggak usah. Seolah-olah cabang virtual itu di tangan calon konsumen kita masing-masing. Nah ini hati-hati nih. Ya, bayangkan. Dia ada di tangan calon konsumen kita masing-masing dalam bentuk yang namanya gadget. Ya. Keempat, memungkinkan untuk autorespon atau bahkan sekarang yang namanya chatbot, chat robot. Nah ini juga penting. Pak Mindiarto sering mengatakan bahwa kalau Anda dagang digital, ada orang nanya. Jawabnya, nanya pagi, jawabnya malam. Nanya malam, jawabnya pagi. Ya lepas order. Tapi katanya gini sih, ya nggak apa-apalah, minimum lebih cepat daripada kiriman JNE katanya gitu kan kalau iklannya ngomong bercandanya. Oke, jadi autorespon. Memungkinkan untuk autorespon loh. Tanya apa langsung jawab apa. Tanya apa langsung jawab apa. Atau paling enggak nah nomor 5 data bank. Apa maksudnya? Di dalam kita punya digital itu semua informasi udah lengkap. Jadi jangan pernah asal nulis. Ya, misalnya gini. Anda jual kue, bolu marmer atau bolu jadul. Gambar menarik. Ukurannya itu berapa? Diameternya berapa sih ukuran? Kalau pakai dus, ukuran dusnya berapa gede sih? Nah ini penting. Karena jangan sampai info nanti saya mesti nanya lagi. Karena saya mau ngirim nih. Pak Tito, itu yang marmernya di foto itu ukurannya berapa sih? Aduh, data tuh mesti lengkap. Itu mesti dipikirin. Ya, daya simpan. Bahkan termasuk cara makan, cara menyimpan, cara menyajikan ulang. Bisa nggak sih saya masuk freezer? Kalau nggak masuk freezer, awetnya berapa lama? Itu mesti ditulis setelah kalau digital marketing ya. Kemudian selain data mesti lengkap, ada juga yang namanya promosi foto dan video. Memungkinkan digital marketing ya. Bisa foto, bisa video. Kita sering lihat ya dalam sosmed, di YouTube, di TikTok pakai foto dan video. Nah ini uniknya. Semua tadi nyaris serba gratis kecuali bayar kuota. Tapi kalau bayar kuota pakai wifi nggak bayar pula kan. Jadi nyaris serba gratis. Itu hebatnya digital. Udah hebat, udah poin 1 24 jam, poin 2 bisa jangkau seluas dunia, poin 3 bisa bangun cabang virtual, poin keempat bisa autorespon, poin kelima bisa menaruh data demikian banyaknya mengenai produk kita, keenam bisa promosi foto dan video, ketujuh nyaris gratis. Nah ini luar biasa ya. Terakhir, ini yang penting, digital juga bisa langsung ke penjualan loh. Bisa langsung klik, order, keluar tagihan, bayar, kirim. Tanpa kita perlu kenal sama yang jual, kenal sama yang beli. Bisa digital. Nah ini, poin ke-8 ini sebenarnya adalah poinnya selling, ini sales ya, proses selling terjadi. Makanya digital marketing plus sales sebenarnya. Enggak hanya digital marketing ya. Karena kalau dalam konvensional, poin ke-8-nya adalah poin penjualannya adalah selling ya. Order, beli itu ada proses selling ya. Tapi ternyata di digital bisa dilakukan sekaligus semuanya. Nah ini ada akun ya. Akun adalah contoh punya Bu Sarah nih, Sarah Baget ya, Facebook ya. Akun dan page. Facebook itu memungkinkan untuk membuat akun, satu email,
Dari akun kemudian beranak banyak page, ya, page halaman. Itu khusus karakter Facebook. Ya. Jadi Facebook harus seperti itu. Jangan bikin banyak akun ya. Akun pribadi Tito, akun toko Tito, jangan. Tito satu akunnya, dari Tito kemudian bikin page toko Tito, bengkel Tito, ya. Nah itu, ya perlu dipahami. Jangan kemudian banyak-banyak bikin akun Facebook salah, keliru, ya. Lalu kedua, Facebook ini cocok untuk edukasi pada pelanggan. Bu Sarah melakukan hal itu, di mana kalau buka Sarah Bucket itu ada tutorial, ya, walaupun ujung-ujung Bu Sarah jualan juga, karena kan tadi kan marketing dan selling kan. Walaupun paling baris paling bawah, kalau mau beli harga sekian, cara order sekian, ya. Tapi cocok untuk edukasi pada pelanggan. Karena di Facebook ini selain bisa video, bisa gambar, juga bisa tulisannya enak dilihat ya. Nah, enak tulisannya dilihat paparannya. Nah, kemudian Facebook ini juga bisa kombinasi menuju konversi penjualan. Jadi Facebook ini kalau diklik bisa masuk ke marketplace ya, Grab kah, GoFood kah, ya, Shopee kah, terserah. Bisa juga langsung masuk ke WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi bisa, Facebook ini nggak cuman fungsinya sebagai edukasi, nggak sebagai informasi tok, tapi bisa juga untuk konversi penjualan, cocok untuk marketing. Nah, jadi cocok untuk tadi, ya, citra produk di sini kebangun, ngarah ke segmentasi tertentu, ya, di sini cocok untuk marketing Facebook. Bagaimana kalau yang ini, Instagram? Instagram ini one stop service ya. Dia lebih kuat untuk marketing sekaligus sales ya. Marketing, soal itu ada marketingnya dia bisa ya. Nah, cuman dia marketingnya tidak sedalam untuk edukasi seperti Facebook ya. Dia bisa link ke WA dan FB karena satu grup. Nah, di Instagram ini ada salah satu strategi hashtag yang sangat penting ya. Hashtag sangat penting di Instagram ini. Dan di Instagram ini lebih cocok lagi dia untuk galeri foto dan poster. Di Facebook bisa juga untuk album, tapi untuk memikat orang, maka galeri foto dan poster di Instagram jauh lebih kuat ya, jauh lebih kuat dibanding yang Facebook. Dan ini tadi di sebelah kiri kita bisa lihat ya, yang di panah-panah Bu Sarah itu ya, lengkap itu. Bisa pesan, artinya terjadi konversi di situ, terjadi proses transaksi jual beli di situ. Bisa kontak, nyari info, bisa detail, bisa lihat gambar dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira dari Instagram dengan Facebook. Ada bedanya. Bedanya tadi itu. Facebook lebih cocok untuk mengedukasi si calon pelanggan, calon konsumen. Instagram lebih cocok untuk menggoda dan mengeksekusi. Ya. Artinya, maksud saya begini, kalau produk Anda adalah produk umum yang mudah dipahami, maka Instagram adalah pemain depan, penyerang untuk berjualan langsung. Tapi kalau produk Anda butuh pemahaman yang lebih, misalnya Anda berjualan produk yang disebut sebagai Pak Tito ke mute tuh Pak Tito. Ya. Ya. Ini misalnya bagus untuk ibu hamil. Ini bagus untuk orang osteoporosis, orang tua, manula. Ini bagus untuk orang darah tinggi. Kurang cocok kalau di Instagram. Saya jamin kurang cocok. Lebih cocok di Facebook karena edukasi. Edukasi di Instagram itu daya tarik yang seperti Bu Sarah, dia jual roti, jual makanan, siomay, yang orang udah paham. Nah, adu keren, adu bagus gambar, adu bagus poster, adu bagus video di Instagram, ya. Jadi itu karakternya. Kalau butuh edukasi kepada konsumen, maka Facebook adalah yang menjadi garda terdepan. Instagram nanti kalau mereka udah kenal, mereka akan eksekusi pembeliannya di Instagram. Itu yang bedanya ya antara Facebook dan Instagram kuncinya. Nah, ini Instagram, lihat nih, bagaimana Bu Sarah menaruh dagangannya yang relatif. Kenapa laku? Karena Instagram fotonya menarik. Lebih dari itu karena produknya umum. Itu kan pastel, ya, bakpao, bolu marmer, ya, otak-otak, ayam goreng. Yang tidak perlu edukasi khusus bahwa ini ayam goreng khusus untuk hipertensi, walaupun lebih mahal, tapi emang khusus karena enggak di sini. Di sini yang umum-umum aja, yang indah dan orang langsung beli. Tapi kalau orang mau cari tahu tadi seperti apa, karena apa? Misalnya begini, Anda punya referensi, ini ayam goreng rendah kolesterol, karena minyaknya bla bla bla, referensinya Wikipedia. Nah, di Instagram ini kan nggak bisa link,
di Facebook bisa link. Sehingga orang bisa membenarkan justifikasi dengan mencari referensi-referensi perpustakaan yang Anda siapkan. Nah, jadi jelas dari pihak penyedianya pun Instagram ini memang bukan untuk fokus ke edukasi, tapi lebih daya tarik dan konversi penjualan ya. Nah, sekarang ada yang baru nih. Namanya Shopee Live. Wah, ini luar biasa ini, akan tren. Walaupun saat ini belum untuk kuliner ya, belum. Ini betul-betul jadi toko online ini. Pertama dia fully digital sales, jadi lihat tuh ya, ada yang jual kiri jual kosmetik, yang kanan jual bedak gitu ya. Dia udah kayak toko aja, taruh di rumah dia, hidupin kamera atau hidupin laptop, dia main, jadi udah nggak perlu toko lagi. Betul-betul menggantikan toko ini, bukan mirip toko, bukan melengkapi toko, tapi betul-betul mematikan para toko ini. Toko-toko tuh mati bener. Dan ini beroperasi bisa 24 jam, kan digital tadi kan, bisa beli dari manapun. Yang tadinya mungkin kalau orang dari kota kecil yang namanya kota katakanlah Palopo, mau beli ke Jakarta susah, dengan lihat gini dia bisa tahu dan bisa langsung order, bisa langsung kirim. Dia nggak usah ke ibu kota provinsi nggak usah ke Jakarta orangnya, nggak perlu. Ya, ini betul-betul merubah tatanan semuanya. Shopee Live ini personal touch-nya dapat karena kita melihat langsung daripada si penjual, ya. Jadi ikatan emosi terhubung dan ada fokus produk. Di sini benar-benar fokus produk dia ya, karena langsung ngomong produknya apa, kelebihannya apa. Lihat nggak ciri itu cara eyeliner apa ya, eyeliner atau untuk alis nih. Dia kasih langsung tutorial di situ langsung nih cara pakainya gini-gini, lo mau beli nggak gini-gini. Ya luar biasa sekali. Nah ini TikTok. TikTok ini juga luar biasa. Walaupun untuk konversi masih agak belum terlalu ini ya untuk konversi, tapi untuk hiburan dan edukasi video, dia sekarang menjadi salah satu standar, bahkan melebihi daripada Instagram. Ya, kalau untuk video ya, orang lebih referensi cara masak ya, itu masak-masak simple ala TikTok gitu. Itu orang lebih lihatnya kepada ke TikTok untuk masak-masak, untuk tutorial, untuk branding suatu produk ya, untuk image branding, makanya TikTok ini sebenarnya lebih cocok untuk marketing dibanding untuk penjualan. Penjualan mungkin dia masih belum bisa secanggih grup itu ya, grupnya Facebook, WA, Instagram, itu kan satu grup itu. Atau tadi Shopee Live. TikTok ini belum bisa beli saat ini ya, belum bisa langsung masuk ke marketplace, belum bisa langsung e-money-nya. Tapi mungkin ke depan akan terwujud hal seperti itu, tapi yang jelas untuk marketing tadi kan, mengimage-kan produk Anda, mengedukasi calon konsumen Anda, masaknya begini, masaknya begono, prosesnya begini. Nah, TikTok ini luar biasa ya. Ini akan menjadi naik terus ya. Akan semakin banyak yang penggemar TikTok gitu. Nah, kalau kita tadi bicara mengenai apa itu digital marketing dan sales potensinya, kemudian tools-nya ya, sosmed ada IG, ada Facebook, ada TikTok ya, ada Shopee Live, ada Topet Live juga, macam-macam. Maka ini yang perlu kita perhatikan menjadi PR nih. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu pelaku bisnis kuliner. Skill untuk sosmed. Skill ya. Kalau namanya skill nih ya pertama mesti belajar, mau nggak mau, mesti paham. Pertama skill kita untuk konsep dulu. Konsep paling pertama adalah promosi. Kita mesti ngerti cara branding, value, peluang bisnis. Kesannya ini kayaknya berat banget ya, padahal sebenarnya nggak berat-berat banget sih. Pertama misalnya branding, ya. Kalau di Facebook tadi kan kita bikin akun, lalu kemudian ada Facebook pribadi kita, dari situ kita bikin page, misalnya Toko Tito, Toko Roti Tito, atau Toko Kue Tito. Jadi Tito itu akun di Facebook, Toko Kue Tito adalah page-nya. Berdasarkan akun itu kita bikin page. Brandingnya begini aja contohnya. Kalau si Tito ini sehari-hari jorok, ya kalau bikin toko roti kan kebayang juga lah orang kira-kira gitu kan. Yang tadi saya bilang, toko roti, di dapur bikin rotinya, ada kucing, ada hewan piaraan. Ya siapa mau beli kan gitu kan. Artinya kan brandingnya udah nggak baik. Branding makanan itu kan harus bersih, nikmat, lezat, higien. Udah nggak benar brandingnya. Value. Value juga demikian. Ya, value itu artinya adalah nilai-nilai. Misalnya, Anda jual, katakanlah, menengah ke atas. Ya, lihat dong, bahan bakunya apa? Ya, bahan bakunya di dapur kelihatan brand-brand yang menengah ke bawah atau brand umum atau yang tanpa brand. Orang mana percaya?
value-nya nggak ada di situ. Ya, peluang bisnis juga demikian, bisa dipakai skill ini untuk apa? Untuk buka reseller, nah spesialisnya Pak Mindiarto untuk buka reseller dan lain sebagainya. Jadi skill ini, skill konsep, artinya kita mesti tahu konsep nih. Kita nggak bisa nggak tahu konsep, ya bukan asal posting bahasanya. Ya, kemudian juga kita mesti bisa melakukan edukasi. Bu Sarah jagonya melakukan edukasi dengan mengajarkan trik-trik masak. Nanti tapi kalau orang bikinnya gagal, pengen makan, udah beli produknya Bu Sarah gitu kan, kira-kira gitu ya. Karena ternyata membuatnya juga perlu skill-skill tertentu. Nah, tapi Bu Sarah udah berbagi edukasi dan orang simpati. Artinya Anda tidak monopoli resep, tidak main rahasia-rahasiaan, enggak, silakan. Mau bikin aja. Mengedukasi, mendapatkan simpati. Orang kalau udah simpati itu udah rasa temen, edukasi ya. Kalau zaman dulu brand-brand terkenal seperti Unilever dan lain sebagainya itu mati-matian membuat hotline supaya konsumen bisa menghubungi. Makanya ada hotline service. Kalau sekarang nggak usah hotline service. Dengan sosmed ini orang bisa nanya langsung ke kita. Dan kita mesti menjawab tadi langsung ya. Karena itulah yang dulunya perusahaan besar tuh bisa dengan hotline, kita sekarang nggak bisa dengan hotline pun sudah bisa setara dengan perusahaan besar dalam memberikan edukasi komunikasi dengan para pelanggan. Dan terakhir adalah konsep mengenai selling ya, pricing dan lain sebagainya. Ini dulu kita mesti paham konsep. Konsep kita mesti paham. Nah, kalau konsep sudah paham, maka teknis. Ini yang Pak Mindiarto ngomong sama saya, teori satu hal, eksekusi lain hal lagi nih. Apa? Cara foto. Yang tadi kita lihat tadi punya IG-nya Bu Sarah, itu Bu Sarah juga bukan seorang fotografer. Dia belajar. Dan gak susah-susah amat, jago juga bikin foto. Bahkan sekarang adiknya Bu Sarah pun udah bisa jadi fotografer yang jago juga di kantornya ya. Kemudian bikin video. Nah, bikin foto agak beda karena video ini merupakan motion yang bergerak ya. Ada tips-tipsnya, tapi mesti bisa. Mesti belajar. Ya, belajar terus. Dan terakhir juga adalah kemudian juga bikin caption. Kalimat hipno, ya. Kayaknya saya ada nanti kalimat hipno, saya akan berbagi apa sih maksudnya. Ini penting, ya kalimat hipno. Sehingga orang ngebaca cerita kita tuh hanyut langsung beli ya. Kemudian juga ada perlu satu lagi dunia digital ini adalah hashtag. Apa itu caption dan hashtag? Nah, ini kita akan lihat berikutnya. Ini contohnya hashtag. Banyak orang yang tergila-gila mencari follower. Kemarin saya nemenin Bu Sarah syutingnya di salah satu stasiun TV streaming cukup besar. Hostnya di sana, tadinya dia mikir juga gitu. Dia mati-matian cari follower. Ternyata setelah ngobrol sama kita, baru kepikiran dia. Oh ternyata begitu ya Mas Ito. Iya juga ya. Jadi teorinya saya mengatakan gini, orderan maksimal, walau follower minimal, baru juara. Itulah yang diajarin oleh BKR Academy. Kalau mau tunggu ada seperti siapa tuh namanya, Deddy Corbuzier, atau artis-artis lainnya yang followernya 2 juta, 3 juta. Kapan Anda mau mulai jualan? Kapan Anda mau mulai sukses? Kan begitu. Kalau bagi kami, order maksimal, walaupun follower minimal. Dan itu sudah dibuktikan ternyata, termasuk juga sudah dibuktikan oleh Bu Sarah. Caranya apa? Hashtag. Ya. Jadi kalau misalnya, bayangannya begini, Bu Sarah nanti akan cerita juga tuh. Misalnya, Anda jual, nih ya, dirty trick. Anda jual satu, katakanlah sate. Anda taruh hashtag. Tentu akan Anda taruh sate lezat. Sate nomor 1. Sate maknyus. Kan begitu kira-kira. Jangan Anda taruh situ dapur mama. Dapur mantap. Masak keren. Ya nggak ada yang orang makan sate. Orang makan sate itu pasti nyarinya kan sate lezat. Bahkan bila perlu dirty trick-nya Anda taruh. Apa sih sate yang paling top? Sate Pancoran. Sate Senayan. Anda taruh hashtag-nya. Sate Senayan. Jadi kalau ada penggemar sate Senayan, ngebuka hashtag sate Senayan dia cari, keluar sate Anda. Kalau fotonya bagus, siapa tahu dia tergoda. Itu dirty trick. Kalaupun dia tidak tergoda, brand Anda sudah dikenal sama dia. Dia tahu tiba-tiba ada sate ini ya, ada sate A. Oh, sate A ya. Nah, dia langsung lihat gambar-gambar Anda, dia cari tahu penggemar sate kan. Nah, kalau dapat 1 dapat 2 yang seperti itu udah nambah konsumen. Jadi pemakaian hashtag ini harus sangat cerdas. Makanya saya bilang, orderan maksimal, walau follower minimal, baru juara. Apakah bisa? Bisa. Strategi yang paling penting.
Ini kita bicara hashtag nih ya. Kita bicara strategi hashtag. Kemudian kita bicara hipno yang tadi saya sampaikan. Kalau kita nulis caption, hati-hati nih. Nulis caption di sosmed. Ada beberapa, ini saya ambil 2 aja. Ada berapa banyak ini di pelajaran khusus masalah hipno caption ini, hipnotis yang bisa menghipnotis seseorang. Pertama misalnya pertanyaan retorika. Anda bosan dengan roti yang sudah ada, atau roti yang umum ada. Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan sebenarnya jawabannya Anda udah tahu, tapi Anda nulis gitu, orang akan terpancing perhatiannya. Itu udah rahasianya. Ya, Anda bosan dengan makanan yang biasa-biasa aja. Nah, gitu kan. Orang langsung mikir, apa sih ini? Lah, gue baca nih, apa sih ini? Wah, keren. Jadi, itu emang udah kalimat-kalimat yang di-studi yang memang akan menghipno orang. Kemudian ada lagi yang kata-kata berkekuatan magic, kata-kata magnus, kata-kata tahukah Anda, kata gratis, kata rahasia, kata kaya, kata diskon habis. Ini emang kata-kata yang secara survei dia mengundang perhatian orang. Makanya kalau Anda sering lihat, kalau pejabat yang jago atau seseorang tokoh public figure yang jago, ketika dia ngomong, pasti dia ngomongnya gini. Ini saya ada yang mau saya sampaikan, cuman jangan disebarin ya. Di sini nggak ada wartawan kan? Ada nggak rekan-rekan wartawan? Atau kalau ada jangan disebarin ya. Sebenarnya nggak ada yang penting juga, nggak ada yang rahasia. Cuman dia berusaha menarik perhatian orang. Jadi kan orang, apa sih rahasia, apa sih ntar disebarin juga nih. Nah, jadi dia seolah-olah, ini kalau ada rekan-rekan wartawan ada nggak? Yang nggak ada rekan wartawan kan di sini kan? Padahal dia tahu di situ pasti ada karena rame kan. Nah, itu adalah kata-kata hipno. Anda ingin cepat kaya, kaya seketika, kaya dengan cara mudah. Nah, itu udah kata-kata emang yang sudah disurvei. Di otak manusia itu ternyata memiliki energi daya tarik. Gitu. Ya, perlu dipelajari hypno caption ini. Nah, ini yang saya mau sampaikan tadi contohnya. Kami ingin meluncing yang namanya berselera ya untuk para UKM. Bersih, sehat, lezat, ramah lingkungan dan aman. Ini kami ingin membantu para UKM supaya mendapatkan kepercayaan dari para konsumennya, ya, bersih, sehat, lezat, ramah lingkungan dan aman. Bersih jelas, pengelolaannya bersih, penjualnya bersih, standarnya memenuhi. Sehat adalah pengolahan dan juga bahannya adalah sehat, ya, makanannya, idenya adalah sehat, ya. Lezat itu tergantung rahasia dapur masing-masing, tergantung segmen target. Lezat bagi orang Jawa Tengah, belum tentu lezat bagi orang Medan, belum tentu lezat bagi orang Palembang, gitu ya, kira-kira begitu. Lezat hal yang sangat subjektif. Ramah lingkungan terkait dengan packaging, ya, tidak banyak waste, ya, packagingnya aman untuk dikemas, untuk food grade dan aman. Nah, aman ini menjadi penting karena sekarang era COVID, jadi aman dari sebaran COVID-19. Dengan tagline hashtag berselera ini diharapkan nanti kita sebar ke semua Indonesia. Jadi para UKM itu akan semangat, sehingga akhirnya menyemangatkan diri bahwa ya kita harus bersih, sehat, lezat, ramah lingkungan, dan aman. Karena terus terang, para pelaku kuliner rumahan paham hal ini, tapi belum melekat di hatinya. Ya, nah kita ingin supaya berselera ini menjadi satu hashtag yang ditaruh di peralatan mereka, celemeknya, paling nggak dia menjiwai. Kalau orang udah mulai menjiwai itu kan semangatnya timbul, menggelora. Ingat, akhirnya dijalankan. Ya, kira-kira gitu. Jadi sesuatu yang sering kita pikirkan, sesuatu yang sering melintas di otak kita akan menjadi kebiasaan kita. Sesuatu yang biasa kita lakukan akan melekat dari kita dan kemudian menjadi karakter kita. Ya, karakter itu kan ada yang orang karakter kagetan. Ketemu dikit kaget, ada yang karakter panikan. Ketemu dikit panik. Nah, kita maunya karakter berselera. Dalam kondisi apapun tetap kita akan beringat bersih, sehat, lezat, ramah lingkungan dan aman. Nah, kira-kira itu yang akan kita kumandangkan, berselera. Gimana caranya? Hashtag. Di sini hashtag saya pasang, berselera. Enak kan? Berselera. Wah, kita punya selera nih. Walaupun kita kuliner rumahan, walaupun kita UKM, tapi kita punya selera. Ternyata ada kepanjangannya, ada ceritanya, ada background-nya. Nah ini maksud saya ya. Kemudian, nah ini, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Bagaimana dengan SOP kuliner UKM? Karena pemerintah sementara ini hanya 3 ini.
SOP olah kuliner UKM ini yang jarang atau belum disentuh. Yang tadi saya sampaikan. Bagaimana dengan alat olahnya? Apakah alat olah dapur untuk kuliner bisnis rumahan dan UKM boleh nggak digabung sama untuk kita keperluan rumah tangga sehari-hari? Bahannya gimana? Penyimpanannya bagaimana? Apakah dicampur aduk atau enggak? Lalu kemudian juga, apakah kita boleh melihara anjing di rumah, melihara kucing di rumah, rumahnya nggak besar, lalu kita juga bisnis kuliner di situ, kucingnya lewat, anjingnya lewat, nah, ini gimana kira-kira gitu kan, kebersihan dan lain sebagainya. Nah, SOP olah kuliner ini di era protokol kesehatan atau prokes ya COVID-19 ini harusnya menjadi concern kita. Ini yang kita ingin suarakan karena pemerintah hanya memakai 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi kalau untuk teknis kuliner ini menjadi PR untuk kita kumandangkan, untuk kita sosialisasikan. Nah ini ya, ini adalah kita sering ngajar beberapa kali. Nah ini kontaknya Bu Sarah, FB sama IG-nya, ya. Ini adalah yang kontaknya Bu Sarah, nomor handphonenya boleh dicatat sini untuk menghubungi Bu Sarah, ya. Bagian mungkin udah tahu. Jadi intinya itu yang ingin kita suarakan ya. Saya punya, jadi saya sampaikan satu lagi, ini saya tutup dulu. Oke. Kira-kira itu yang ingin saya bagi kepada rekan-rekan sekalian.